Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di materi kita. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hendris Agung Prasojo. Saya menjadi Widya Iswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur ESDM. Sebelumnya saya banyak berkecimpung di dunia teknik sebagai pengajar teknik. Tetapi saat ini saya banyak bergerak atau memberikan materi dengan konten-konten yang sifatnya manajemen, leadership, dan juga administrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi kita tentang tipe-tipe problem solver. Nah, sebelumnya saya punya sedikit problem, yaitu saya di depan rumah itu ada pohon pisang. Pohon pisang ini setiap kali ditebang, itu selang berapa bulan nanti akan tumbuh besar lagi. Dan itu menjadi masalah. Kenapa demikian? Karena setiap kali saya menyelesaikan pohon pisang ini tidak sampai kepada akarnya. Sehingga seperti sebuah permasalahan. Kalau permasalahan tidak diselesaikan sampai akar masalahnya, maka akan tumbuh lagi dan akan menjadi besar lagi ataupun malah kita mengenalnya dengan masalah yang berulang tahun. Seperti itu ya teman-teman ya, nanti kita akan masuk ke materi kita. Oke Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan kita, yaitu materi tentang tipe-tipe problem solver. Ini adalah salah satu dari konten materi basic problem solving dan decision making. Tentu teman-teman masih ingat terkait dengan permasalahan pohon pisang yang ada atau yang saya tanam di depan rumah. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu, di mana pohon pisang ini selalu tumbuh dan tumbuh lagi meskipun sudah beberapa kali ditebang. Kenapa ini mengganggu? Karena mengganggu terhadap buah-buahan yang lain yang harusnya bisa berkembang, berbunga dan berbuah, tetapi karena tertutup sinar mataharinya oleh pohon pisang ini menjadi terhambat buah-buahan yang lainnya. Bahkan di bawahnya itu berbagai macam tanaman tidak tumbuh. Inilah kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan harus tuntas, harus sampai pada akar permasalahannya. Nah, seperti teman-teman lihat, kalau teman-teman melihat layar ini tentu akan terlihat bahwa ini seperti sebuah kotak putih. Atau ini malah seperti lingkaran 3/4, 3/4 seperti itu. Nah, di dalam menyelesaikan permasalahan kita harus pecahkan. Kita harus mampu menjadi seorang problem solver seperti apa. Kita harus mampu mengurai permasalahan berdasarkan data-data atau informasi yang ada. Kalau kita lihat ternyata permasalahan ini atau kalau kita anggap ini sebagai sebuah permasalahan, ternyata ini bisa kita urai. Apakah ini sebuah segi 4? Nah, ternyata ini hanyalah kumpulan dari berbagai macam lingkaran 3/4 ini. Inilah sehingga kita di dalam melihat sebuah permasalahan harus berdasarkan data dan juga harus mampu mengurai permasalahan tersebut sampai akar-akar masalahnya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa ada beberapa tipe-tipe seorang problem solver. Kenapa? Karena di sini banyak tipe-tipe pemecah masalah atau problem solver. Itu tentu ini banyak di lingkungan atau di sekitar kita. Yang pertama itu ada misaik. Misaik ini seperti apa? Orangnya itu takut gagal, melihat masalah sebagai kendala yang harus dihindari. Kalau mencoba selalu takut gagal. Ketika ditanya berani mencoba ini, nanti itu bukan pekerjaan saya. Ini nanti saya akan gagal, saya tidak mampu melakukan ini. Inilah tipe seorang problem solver, seorang misaik kalau kita mengenalnya. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu Mr. Kritik. Di mana seorang problem solver itu melihat bahwa segala sesuatu ini bisa dilakukan solusinya. Tetapi dia juga menemukan berbagai macam masalah atau kelemahan dari apa yang menjadi pendapat
orang lain. Itu terkait dengan Mr. Kritik. Nah, ini tentu banyak setiap kali rapat di lingkungan kita, tentu teman-teman semua melihat bahwa oh ya selalu aja ada seorang Mr. Kritik. Nah, berikutnya apa tipe yang ketiga? Tipe yang ketiga adalah Mr. Go-Getter. Mr. Go-Getter ini tipenya itu tanpa plan A, plan B, tanpa analisis yang lebih panjang, beliau langsung melakukan action. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau permasalahan ini sudah tersentuh oleh jenis yang seperti ini, Mr. Go-Getter ini, maka akan menyebabkan bisa jadi masalah itu menjadi lebih besar lagi. Sehingga ini sangat membahayakan ketika seseorang langsung melakukan action tanpa menganalisis sebuah permasalahan terlebih dahulu. Inilah yang dinamakan Mr. Go-Getter. Kemudian ada Miss Dreamer. Miss Dreamer ini seseorang yang selalu berangan-angan. Jangkauannya luas tetapi no action seperti itu. Sehingga hanya menjadi angan-angan saja, solusinya banyak tetapi hanya menjadi angan-angan saja. Dan seharusnya itu apa sih seorang problem solver ini? Harusnya menjadi seorang problem solver kit. Jadi seorang problem solver kit ini akan melihat permasalahan dari mengumpulkan data-data informasi, menganalisis situasinya, menganalisis persoalannya, sehingga diketahui akar masalahnya, dan kemudian mencari alternatif solusi. Bahkan nanti di seorang problem solver kit ini atau anak-anak tipe pemecah masalah ini akan melakukan mitigasi potensi persoalan apa yang akan muncul dari sebuah permasalahan atau sebuah solusi yang diambil. Sehingga proses analisis keputusannya juga menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ada Miss Psych, Mr. Kritik, Miss Dreamer, Mr. Go-Getter, Problem Solver Kit. Ini gambarannya seperti ini. Ketika dimulai, seperti terlihat pada layar berikut ini, bahwa dimulai seorang Miss Psych itu hanya akan berputar-putar di area tersebut. Selalu takut gagal melangkah ke yang lebih jauh lagi. Sedangkan Mr. Kritik ini selalu berpikir negatif bahwa segala sesuatu pendapat orang lain itu selalu dia menemukan celah negatifnya. Sedangkan Miss Dreamer hanya ada di angan-angan. Sedangkan Mr. Go-Getter ini langsung action tanpa menganalisis dan ini sangat membahayakan. Yang baik adalah seorang problem solver kit. Nah, termasuk yang manakah Anda? Silahkan teman-teman dipikirkan, teman-teman masuk yang mana. Usahakan teman-teman kalau yang masih menjadi Miss Psych bisa berubah menjadi seorang problem solving kit. Seperti itu, mudah-mudahan informasi atau materi kita yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang problem solver. Saya cukupkan sampai di sini materi kita. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.